Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan informasi tentang vaksinasi COVID-19. Sesuatu yang saya harapkan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Pertama-tama, apa itu vaksin? Jadi, vaksin adalah suatu produk yang digunakan untuk menstimulasi tubuh kita untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit yang spesifik. Dalam konteks ini adalah COVID-19. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin tadi ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Jika Bapak Ibu sering mendengar kata vaksinasi dan imunisasi, sesungguhnya keduanya merupakan kata yang memiliki arti yang sama. Kenapa perlu vaksinasi? Jadi, Bapak Ibu, vaksin itu bukanlah obat. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat. Orang yang tidak divaksinasi harus sakit dulu sebelum dia bisa mendapatkan kekebalan tubuh. Beda dengan orang yang divaksinasi. Dia tidak perlu sakit dulu sebelum kebal. Sekarang coba bayangkan kalau sakitnya itu adalah COVID-19 yang angka kematiannya cukup tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk divaksinasi. Mengembangkan vaksin itu adalah proses yang sangat rumit dan sulit. Ada berbagai tahap-tahapnya. Ada uji preklinis yang diuji coba pada hewan. Setelah diuji coba vaksinnya, kemudian ditemukan apakah benar aman, apakah benar efektif, baru bisa kita lanjutkan uji coba pada manusia yang kita sebut sebagai uji klinis. Uji klinis ini sendiri ada fase 1, fase 2, fase 3. Yang totalnya melibatkan ribuan orang. Kenapa repot-repot ribuan orang? Karena untuk memastikan vaksin ini benar aman. Karena dalam pengembangan vaksin, nomor 1 adalah keamanan. Nomor 2 baru efektivitas. Selanjutnya, setelah ditemukan dari uji klinis bahwa vaksin benar-benar aman dan efektif, baru akan direview oleh Badan POM jika di Indonesia, untuk kemudian baru disetujui dan diberikan kepada Bapak Ibu. Apa saja kandungan dari vaksin? Vaksin itu ada beberapa kandungannya. Ada antigen. Ini yang berisi virus yang dimatikan untuk kemudian menstimulasi sistem kekebalan tubuh Bapak Ibu. Kemudian ada adjuvan. Ini adalah tambahan untuk memperkuat respon kekebalan tubuh dari Bapak Ibu. Ada juga pengawet supaya memastikan bahwa vaksin ini itu tetap stabil dan tetap efektif ketika ia sampai di layanan kesehatan terdekat dari Bapak Ibu. Kemudian ada stabilisator untuk memastikan bahwa vaksin ini tetap stabil. Selanjutnya, jenis-jenis vaksin. Selama ini sebenarnya kita itu sudah sangat dekat dengan berbagai vaksin. Saat kita kecil, pastinya kita sudah pernah juga diimunisasi. Hanya saja, kata vaksin itu baru kemudian tenornya akhir-akhir ini. Nah, ada beberapa jenis vaksin yang secara konvensional dibagi menjadi 4. Ada contohnya vaksin dari kuman hidup yang dilemahkan. Contoh yang terkenal adalah vaksin MMRV. Ini adalah vaksin mumps, measles, rubella, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai gondongan, campak Jerman, dan cacar air. Kemudian ada juga kuman yang dimatikan. Contohnya adalah vaksin polio, vaksin influenza. Ada juga vaksin subunit, vaksin hepatitis B. Contohnya lagi vaksin meningitis. Untuk Bapak Ibu yang pernah mendaftar haji, pastinya kemudian sudah pernah sebelum berangkat haji divaksin meningitis. Kemudian ada lagi vaksin toksoid, vaksin difteri contoh yang terkenal. Nah, apa sih manfaat vaksin? Kita lihat contoh dari infografik berikut ini. Kita lihat ini contoh berbagai penyakit seperti difteri,
influenza, hepatitis, kemudian tadi ada berbagai penyakit lainnya yang awalnya itu begitu banyak orang yang sakit, ribuan, ratusan ribu. Ketika kemudian dilakukan vaksinasi, yang sakit tinggal 0, tinggal beberapa. Sehingga bisa kita lihat persentase penurunan kasusnya itu 100%, 99%, 91%, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa vaksin itu sudah kita kenal dari dulu. Sudah diberikan ke kita waktu kecil. Sekarang kita vaksinasi COVID-19. Nah, untuk pemilihan vaksin COVID-19 itu sendiri tidak main-main Bapak Ibu. Harus dinilai dulu keamanannya. Sudah dinilai juga efektivitasnya, bagaimana lama perlindungannya, stabilitas penyimpanannya, kemasannya, dosisnya, dan persetujuan penggunaan dari Badan POM mendapatkan Emergency Use Authorization. Jadi vaksin yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu itu sudah melalui persetujuan dari Badan POM Indonesia. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu takut akan keamanan dan efektivitasnya. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi dari vaksin COVID-19. Jadi, semua produk medis itu akan punya efek samping, atau lebih tepatnya kita sebut sebagai efek simpang, yang disebut juga sebagai KIPI. Ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita itu merespon adanya vaksin untuk mengembangkan kekebalan tubuh. Nah, gejala-gejala tersebut secara umum kebanyakan hanyalah reaksi lokal, seperti nyeri, kemudian kemerahan di sekitar area yang disuntik, bengkak, kemudian reaksi sistemik, reaksi seluruh tubuh bisa seperti demam, bisa lemah, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, keamanannya ini dipantau secara berkala, kalau di Indonesia oleh Badan POM. Di seluruh dunia juga ada Bapak Ibu, di Amerika seperti oleh FDA. Nah, jika Bapak Ibu kemudian mengalami reaksi alergi, Bapak Ibu bisa menghubungi petugas kesehatan terdekat yang nantinya pasti akan ditangani dan ditata laksana lebih lanjut. Ini adalah jumlah orang-orang yang sudah divaksinasi COVID-19. Di dunia kita bisa lihat Bapak Ibu sudah ada lebih dari 200 juta orang. Paling banyak kita lihat ada di Amerika Serikat, ada 87 juta. Indonesia ada di pertengahan ini. Ada sekitar 6,3 juta warga Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 per April 21. Jadi, Bapak Ibu sudah mengetahui semua negara, semua orang di dunia itu berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, Bapak Ibu. Bahkan jika kita lihat contoh di Israel, sudah lebih dari separuh warganya, sudah 57,8% warganya itu sudah menerima vaksinasi COVID-19. Nah, Indonesia ada di bagian bawah, baru 2,3%. Kita harus mengejar. Semoga, alhamdulillahnya, sekarang Indonesia sudah mulai vaksinasi COVID-19. Diharapkan nantinya seluruh warga Indonesia bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Ada 7 vaksin yang rencananya akan digunakan di Indonesia. Yang pertama yang paling terkenal adalah vaksin CoronaVac buatan dari Sinovac dan PT Bio Farma. Vaksin ini menggunakan teknologi virus yang dimatikan atau diinaktivasi. Ini merupakan teknologi yang konvensional yang sudah lama sekali dipakai dan profil keamanan jangka panjangnya sudah diketahui dan sangat baik.
ia juga punya kelebihan, yakni tidak perlu disimpan di dalam kulkas khusus, sehingga ia mudah didistribusi ke seluruh Indonesia. Kemudian, efektivitasnya dari uji klinis yang ada di Indonesia adalah 65,3%. 65,3% ini berarti orang yang divaksinasi dengan CoronaVac memiliki resiko 3 kali lebih rendah untuk mengalami COVID-19 bergejala dibandingkan yang tidak divaksinasi. Resiko untuk mengalami kematian bahkan lebih rendah lagi. Kemudian ada vaksin dari Oxford AstraZeneca. Ini adalah vaksin vektor virus menggunakan suatu teknologi di mana virus COVID-19 itu kemudian hanya bagian dalamnya yang kemudian dipakai, kemudian dimasukkan dalam selubung virus lain yang pastinya aman, dan kedua bagian virus yang digunakan tadi tidak akan bisa membuat orang sakit. Efektivitasnya 70,42%. Kemudian ada vaksin Moderna. Vaksin Moderna merupakan suatu vaksin yang menggunakan teknologi yang juga cukup baru, yakni menggunakan materi genetik dalam selubung lemak. Uji klinisnya memiliki hasil efektivitas 94,1%. Tetapi, masing-masing vaksin tadi memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Contoh, vaksin Moderna ini harus disimpan dalam kulkas dalam suhu minus 20 derajat Celcius. Seperti juga vaksin Pfizer-BioNTech ini, dia juga adalah suatu vaksin materi genetik yang kemudian diselubungi oleh lemak. Uji klinisnya dilakukan di Amerika Serikat dengan hasil efektivitasnya itu 95%. Namun ada kekurangannya tadi, ia juga susah disimpannya karena harus disimpan dalam kulkas khusus dengan suhu minus 70 derajat Celcius. Yang pastinya untuk distribusi ke seluruh bagian di Indonesia akan lebih sulit. Selanjutnya adalah vaksin dari Sinopharm. Ia memakai virus yang dimatikan, menggunakan teknologi yang sama persis dengan vaksin dari Sinovac maupun vaksin dari Bio Farma yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Uji klinis fase 3-nya dilakukan di Uni Emirat Arab dengan hasil efektivitas 79,34%. Selanjutnya ada vaksin dari Novavax. Vaksin ini adalah suatu vaksin yang menggunakan teknologi subunit protein. Jadi bayangkan jika coronavirus itu adalah suatu manusia, maka vaksin ini hanya mengambil satu bagian, contoh bagian wajahnya saja, untuk kemudian diberikan ke dalam tubuh kita supaya kita bisa mengenali, oh ini adalah virus corona, tetapi tidak memakai bagian dari virus yang lain sehingga tidak bisa menyebabkan kita sakit. Uji klinis fase 3-nya dilakukan di Inggris dan Brasil dengan hasil efektivitas 70,42%. Nah, 5M plus vaksinasi. Jadi, vaksinasi itu penting. Tetapi, masing-masing pencegahan yang dilakukan itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, selain vaksinasi, kita tetap harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Semua upaya pencegahan ini dilakukan semuanya agar kita memastikan efektivitas lebih baik dari pencegahan COVID-19. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.